Sebelum lanjut untuk nonton videonya, buat kalian yang sedang mencari jersey Inter Milan terbaik dan merchandise tentang Inter Milan, yuk klik produk dan buruan check out sekarang. David Fratesi, saya beruntung bisa menyelesaikan pertandingan. David Fratesi mengungkapkan bahwa ia hampir tidak bisa melanjutkan pertandingan setelah mencetak gol penentu kemenangan Inter atas Barcelona. Saya beruntung bisa menyelesaikan pertandingan, karena saya merayakan begitu heboh sampai pusing dan hampir pingsan, ujarnya kepada Sky Sport Italia. Gol Fratesi di babak tambahan memastikan kemenangan 4-3, dan tiket ke final Liga Champions. Inter nyaris kehilangan keunggulan setelah unggul 2-0 dan kemudian tertinggal 2-3, sebelum Acerbi mencetak gol penyeimbang di menit ke-93 dan Fratesi memastikan kemenangan agregat 7-6. Kami telah melakukan pekerjaan luar biasa untuk bisa tampil malam ini, karena saya mengalami cedera otot perut kemarin, dan para fisioterapis benar-benar bekerja luar biasa, kata Fratesi. Ia kembali menjadi penentu setelah juga mencetak gol kemenangan lawan Bayer di perempat final. Denzel Dumfries, pertandingan yang luar biasa, ada 13 gol dalam 2 laga, sungguh luar biasa. Denzel Dumfries kembali menunjukkan performa sensasional saat Inter menyingkirkan Barcelona dalam semifinal Liga Champions yang dramatis. Setelah dinobatkan sebagai Man of the Match di leg pertama di Montjuïc, bek sayap asal Belanda itu kembali jadi arsitek penting kesuksesan Inter di Giuseppe Meazza. Dalam wawancara dengan Sky Sport, Dumfries mengaku bangga dengan perjuangan timnya, dan mengaku tak peduli siapa lawan yang akan mereka hadapi di final. Pertandingan yang luar biasa, ada 13 gol dalam 2 laga, sungguh luar biasa, saya sangat bangga dengan tim ini, ujar Dumfries. Saya rasa saya memainkan 2 pertandingan yang sangat bagus. Saya bekerja keras untuk tim dan menderita di lapangan. Saya sangat bangga karena saya lakukan segalanya untuk menang. Meski tak mencetak gol kali ini, kontribusi Dumfries sangat menentukan. Ia mengirimkan umpan silang yang diselesaikan Lautaro Martinez untuk membuka keunggulan, sebelum memberi asis krusial bagi gol penyama kedudukan Francesco Acerbi di menit akhir yang memaksa laga ke babak tambahan waktu. Yann Sommer, hari ini banyak tim akan menyerah setelah skor 3-2, tapi kami percaya sampai akhir. Laga antara Inter dan Barcelona kembali melahirkan kisah epik, seperti yang pernah terjadi di Camp Nou pada 2010. Kali ini, Giuseppe Meazza menjadi panggung utama saat Nerazzurri menang dramatis 4-3, dan nama Yann Sommer menegaskan dirinya sebagai pahlawan dengan performa luar biasa di bawah Mistar. Saya sangat bahagia. Ini pertandingan luar biasa. Tim menunjukkan usaha yang luar biasa, ujar Sommer usai laga. Penjaga gawang asal Swiss itu menciptakan serangkaian penyelamatan spektakuler yang mengingatkan publik Inter pada aksi legendaris Julio Cesar. Penyelamatan tersulit adalah yang terakhir, karena Yamal sangat kuat dan selalu menembak cepat. Kami mempelajari cara menembaknya sejak leg pertama, jelas Sommer, mengenang momen penting di babak tambahan saat ia menepis sepakan kaki kiri Lamine Yamal, yang tampaknya tak mungkin dihentikan. Sommer juga menggarisbawahi kekuatan mental Inter yang tidak pernah menyerah meski sempat tertinggal 2-3. Hari ini banyak tim akan menyerah setelah skor 3-2, tapi kami percaya sampai akhir. Lautaro Martinez, saya menghabiskan 2 hari menangis di rumah, karena takut tak bisa bermain. Lautaro Martinez menjalani malam penuh emosi di Giuseppe Meazza saat membantu Inter melangkah ke final Liga Champions. Saya tidak merasa baik, saya tidak bisa merasakan kaki saya dengan benar. Saya menghabiskan 2 hari menangis di rumah karena takut tak bisa bermain, ujar Lautaro dengan mata berkaca-kaca. Ia memaksakan diri tampil setelah cedera yang diderita di leg pertama melawan Barcelona. Gol pembuka Lautaro, meski terjadi di depan gawang kosong hasil umpan Denzel Dumfries, menjadi momen krusial yang mengangkat semangat tim. Saya janji kepada keluarga saya bahwa saya akan turun ke lapangan. Bahkan ibu saya menelepon sepanjang pagi karena dia ikut merasakan penderitaan saya, tuturnya, dengan balutan ketat di kakinya.
sang kapten tetap bermain dan mencetak gol ke-9 di Liga Champions musim ini, menyamai rekor Hernan Crespo pada 2002. Lautaro mengakui bahwa ia menjalani latihan ganda sepanjang pekan, untuk memaksimalkan pemulihan. Simone Inzaghi, kami tidak pernah sombong, kami memberikan segalanya dan pantas untuk mencapai final. Simone Inzaghi menegaskan Inter bermain melawan Barcelona dengan mengandalkan kekuatan sendiri dan pantas mencapai final Liga Champions. Kami mencoba memainkan pertandingan ini dengan kekuatan kami. Kami tidak pernah sombong, kami memberikan segalanya dan pantas untuk mencapai final, ujar pelatih Inter itu. Ia juga menyoroti bahwa Inter menghadapi dua leg yang sangat berat, dan melewatinya dengan penuh keberanian. Inter berhasil menyingkirkan Barcelona secara dramatis dengan agregat 7-6, meski sempat tertinggal di leg kedua. Kami harus memberikan pujian juga kepada Barcelona, karena mereka benar-benar lawan yang kuat, ucap Inzaghi. Ia menyebut gol dari Acerbi dan Fratesi di babak tambahan, sebagai hasil dari tekad dan semangat luar biasa timnya. Inzaghi menegaskan dirinya terkesan bukan pada Lamine Yamal, melainkan pada gelandang Barcelona, Frenkie de Jong. Frenkie de Jong sangat mengesankan. Ia mengolah bola, mengatur waktu umpan dengan baik, dia luar biasa, katanya. Namun Inzaghi tetap menegaskan ia tidak akan menukar pemainnya dengan siapapun di dunia. Negosiasi Inter dan Marseille terkait Luis Henrique diharapkan selesai dalam 10 hari. Menurut laporan dari Gianluca Di Marzio dari Sky Sport Italia, Inter telah mencapai kesepakatan personal dengan Luis Henrique. Langkah berikutnya adalah menyelesaikan negosiasi dengan Marseille, yang diharapkan dapat tuntas dalam 10 hari ke depan. Inter dikabarkan telah menaikkan tawaran mereka menjadi 25 juta euro termasuk bonus. Sementara Marseille masih bertahan dengan permintaan sebesar 30 juta euro. Meski ada selisih angka, kedua belah pihak yakin kesepakatan dapat segera dicapai. Luis Henrique menjadi target utama Inter untuk memperkuat sektor sayap jelang Piala Dunia antar klub yang digelar Juni mendatang, dan klub ingin memastikan kehadirannya sesegera mungkin agar sang pemain bisa langsung beradaptasi dengan sistem permainan Simone Inzaghi. Bek asal Brasil tersebut dianggap cocok dengan kebutuhan taktik Inter dan diyakini mampu memberikan kedalaman serta dinamisme tambahan pada lini pertahanan dan serangan dari sisi sayap. Inter bidik bek Genoa Coni de Inter, bersaing dengan klub Liga Inggris. Inter dilaporkan tengah mengincar bek muda milik Genoa, Coni de Inter. Menurut laporan dari Gianluca Di Marzio dari Sky Sport Italia, pemain berusia 22 tahun itu telah menarik perhatian sejumlah klub besar, termasuk dari Liga Inggris. De Inter tampil impresif sepanjang musim ini bersama Genoa, membuat namanya masuk radar klub-klub top Eropa. Inter melihat potensi besar dalam diri bek asal Belgia tersebut dan mempertimbangkannya sebagai opsi memperkuat lini belakang untuk musim depan. Namun, langkah Inter tidak akan mudah. Ketertarikan dari beberapa tim Inggris bisa memicu persaingan ketat dalam perburuan tanda tangan De Inter pada bursa transfer musim panas mendatang. Bek yang juga bisa bermain sebagai fullback ini bergabung ke Genoa secara permanen dari Juventus pada awal musim dan langsung menjadi andalan dalam skema Alberto Gilardino dahulu dan Patrick Vieira sekarang. Hansi Flick, Inter layak ke final, tapi keputusan wasit tak seimbang. Pelatih Barcelona, Hansi Flick, menyatakan kekecewaannya usai tersingkir dari Liga Champions di tangan Inter. Kami semua kecewa, karena kami sudah memberikan segalanya di pertandingan ini, ujar Flick dalam konferensi pers yang berlangsung panas. Ia menilai hasil pertandingan tidak adil dan mengkritik sejumlah keputusan wasit, yang dianggap berpihak pada Inter. Flick merasa wasit asal Polandia, Szymon Marciniak, memberikan semua keputusan 50-50 kepada lawan. Beberapa keputusan 50-50 semuanya menguntungkan Inter. Tapi begitulah sepak bola, katanya. Meski kecewa, Flick tetap memuji semangat timnya dan mengakui bahwa Inter serta para suporternya tampil luar biasa malam itu.
Pelatih asal Jerman itu enggan membahas terlalu jauh soal wasit. Meski ia sempat menyampaikan langsung ketidakpuasannya, "Saya tidak ingin terlalu membahasnya, itu tidak adil bagi tim saya yang sudah tampil hebat. Saya sudah mengatakan apa yang perlu saya katakan kepada wasit," jelasnya. Dalam laga itu, Flick dan Pau Victor sempat diganjar kartu karena protes. Flick tetap memberi pujian kepada Inter yang dinilainya kuat di kedua sisi permainan. "Hari ini, para penyerang Inter sangat baik, mereka memegang bola dengan bagus dan merupakan pemain yang kuat serta berpengalaman," ucapnya.